wabarakatuh. Kembali lagi di acara Dibajak, dibahas bareng jasa. Kali ini mungkin bintang tamunya nggak kalah cantik dengan hostnya kali ya. Kalah cantik, kalah ganteng. Tapi kalau ganteng saya nggak mungkin lah ya. Selamat siang. Siang, bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, adik-adik. Kakak aja ya. Iya. Oh, ibu-ibu masih belum ada dedeknya. Adik-adik, soalnya Iya, aku masih gemes. Oh iya. Boleh dikenalin dulu nih. Dari mana aja bapak-bapak, ibu-ibu ini? Kakak ya? Salah. Adik. Boleh. Terserah aja deh. Kayaknya yang di tengah agak serius gitu. Bapak berarti tegang deh. Agak tegang, jauh usah tegang. Takut yang dua kalau tegang. Oke. Iya, boleh. Dari mana, sebelah kiri, Dari- sebelah kanan? Dari mana? dari yang tengah Ya, aja. dari tengah. Oh, boleh. Yang paling ganteng. Jangan paling ganteng ya. Iya. Paling imut. Karena laki-laki sendiri. Iya. Perkenalkan, dia siapa ya? Ya. Saya Hari Anggara, siswa PPBJ dari Jambi. Itu aja. Oh gitu aja. Hobinya apa mana tahu ada yang mau ngasih surprise gitu. Iya, boleh. Hobinya bersepeda. Sepeda ya. Barangkali bisa disupport. Bisa. Yang Mbak? Iya. Halo guys, nama aku Megasari, aku asal dari Kejaksaan Negeri Prabu Muli di Sumatera Selatan. Ini lagi mampir ke Jambi nih. Jauh ya. Dan kalau hobi aku nge-mall sih. Nge-mall. Ya barangkali bisa disupport. Boleh sama gitu ya. Kalau kakaknya dari Iya. mana nih? Halo Indonesia. Anggotanya se-Indonesia ya. Iya, betul. Iya. Saya Ari Budiarti. Kebetulan saya dikasih kesempatan berdinasnya di Bengkulu. Di Bengkulu. Cuma kalau aslinya dari Jawa Timur, Mojokerto. Oh, jauh juga ya. Iya, lumayan 2 kali pesawat. Oke. Barangkali bisa disupport. Kalau kayak gitu biar nanti saya sampaikan ke Iya. Kak Jari. Kayaknya Bang Ali udah cukup. Oh, Iya, cukup cukup. ya, boleh. Sebelumnya nih, kan sebelum aktivitas dulunya nih, sebelum jadi jaksa nih atau sebelum masuk kejaksaan, pasti mungkin punya karir tersendiri, ada? Kayaknya tuh Ya, ada. Mbak Mega kayaknya saya dengar pernah Model. jadi reporter ya, model gitu. Ya, itu hobi sih mungkin ya. Memang sedikit punya hobi di dunia entertain. Memang dulu pas zaman kuliah, terakhir memang sebelum masuk kejaksaan itu sempat jadi news anchor di salah satu TV swasta di Sumsel. Aduh, ciut dong saya nih. Enggak, justru mau belajar banyak ini sama Oh Kak gitu, Ica, kan? mana Udah saya banyak suhu, berarti suhu. Kalau Mbak Ari, Dulu namanya unik, Ari Ya, coba Budiarti, iya. bukan Budiarto. bukan. Dan keseringan kesalah itu biasanya Budiarto gitu dan dipanggil Mas gitu. Mungkin karena suaranya juga agak-agak bulat gitu ya. Iya. Kebetulan kalau saya sendiri sebelumnya itu di Kementerian Sosial selama di salah satu OBH di Jawa Timur. Boleh juga ya, maksudnya punya apa tuh namanya pengalamannya yang nggak kaleng-kaleng kata orangnya. Kalau Bang Ari nih Bukan kaleng-kaleng. bukan kaleng-kaleng. Nah, kebetulan kalau saya pernah jadi lawyer atau pengacara sebelum gabung di Kejaksaan dan pernah jadi dosen di Unja. Wih, Pak mantap. dosen, Masa lebih semester. mantep. Pak dosen ternyata. Ibunya mana, Bang? Aduh, ternyata liku-liku sebelum masuk kejaksaan punya memori yang kece-kece ya. Lumayan. Berarti itu bisa diterapkan juga nanti kalau misalnya udah terjun dunia lapangannya ya. Ini saya ada penasaran nih. Kan kalau misalnya melaksanakan PPJ itu kan nggak semua tuh yang bisa masuk PPJ, bisa lulus tes PPJ atau masuk diklat PPJ. Perasaannya gimana pas kita dapat nominasi, dapat terpilih masuk diklat PPJ atau sekolah PPJ ya jatuhnya itu ya. Pendidikan. Nah, pendidikan ya. Gimana perasaannya? Boleh diwakilkan atau salah satu atau semuanya? Semuanya kan boleh. beda-beda. Siapa nih? Boleh. Ayo. Boleh yang Bapak dulu. Oh ya Bapak. Oh, boleh. Bapak dosen dulu boleh.
perasaannya waktu dipanggil PBBJ pada bulan Agustus 2021 cukup gembira atau sangat gembira. Karena saya di tahun sebelumnya sudah tes kesehatan tapi Tidak cukup beruntung. tidak cukup beruntung. Oh gitu. Udah pernah 2 kali. Sudah ini kira-kira sudah dites kesehatan semua Sudah. waktu itu. Cuma memang karena saya 618 kan. Tapi nggak apa-apa. Di kantor juga kita dilibatkan dalam penanganan perkara juga ilmunya luar biasa. menurut saya. Betul. Bisa. Kemudian bisa jadi ini. Kita juga ya. apresiasi juga PPJ kali ini polanya dirubah dengan tahun kemarin. Iya. Tahun-tahun kemarin full virtual. Kalau sekarang kita dikumpulkan di Kejati masing-masing. Dan sekarang kita dikumpulkan lagi satu kelas untuk simulasi sidang. Jadi memang Blended learning ya Bang ya? ya mungkin outputnya akan berbeda dengan tahun kemarin seperti itu. Harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu. Kalau ini kan kalau Menghapuskan klaim jaksa Ya, stigma. virtual. Karena Stigma nggak jaksa sepenuhnya online. kita virtual ya. kan? Iya. Emang beda virtual dengan ini apa tuh? Nikmatnya apa, ilmunya apa, kayak gimana? Lebih ke diskusi. Oh, Kalau kita dikumpulkan di Jambi misalnya di kelas Jambi ada 12 orang, kita lebih intens untuk diskusi. Kalau virtual kan kita hanya bertemu pada saat jam pelajaran aja. Gitu. Lebih istilahnya kalau untuk ilmu lebih Iya. cepat ya terimanya Kemudian gitu. jiwa korsanya juga Iya. terasa lah, karena Kalau- kita bersama-sama. Iya, kalau klasikal kan yang nggak online itu yang lebih akan terasa itu jiwa korsanya. Nah kalau kita secara online ini ya kita jatuhnya kalau yang memang belum pernah ketemu sebelumnya kan karena hanya ketemu virtual jadi mungkin akan terasa kurang kekeluargaannya aja. Tapi sebenarnya itu semua nggak mengurangi sih ya, Iya, nggak mengurangi nggak rasa mengurangi. kekeluargaan. Cuman terkadang orang menilai kan menganggapkan seperti itu. Padahal Kekompakannya nggak ada gitu ya, istilahnya sesama alma mater apa satu angkatan. Karena kan cuma ketemu lewat virtual Iya. apa Lewat Zoom. virtual Zoom, Iya. kita nggak semuanya kita lihat satu-satu orangnya gitu ya. Kalau misalnya ini kayak ketemu, ternyata cantik ya ini ya, ganteng ya. Dan ini ganteng sekali. Ternyata kalau di Zoom kan agak gelap ini Pak. Aicha. Gitu ya. Ternyata pas ketemu ganteng sekali. Iya gitu ya. Apalagi juga kalau di Zoom kan ketutupan masker. Awas terlalu memuji nanti terjadi cinlok. Iya. Bingung Nggak sanggup saya. nanti jadi ibu kan. Jadi adik. Itu pendidikannya tuh berapa lama tuh? Kebetulan pendidikan kami 4 bulan, Kak Ica. Cuma gini bedanya sama yang tahun lalu. Sekarang itu virtual ini kita virtual juga. Cuma tahun lalu itu belum ada PBB. Makanya kita sistemnya itu blended learning dan dikumpulkan jadi satu. Sekarang ini makanya saya yang nggak tahu Jambi akhirnya bisa tahu Jambi, ketemu sama Kak Ica. Iya. Salah satunya kita itu biar membangun rasa korsa. Karena ketika kita ngomongin virtual kan ya nggak bisa dipungkiri ya. Iya, betul. Secara chemistry hati dari hati kan nggak bisa ngobrol secara langsung. Bahasa bahasa suara secara virtual itu kan cuma ya sudah selesai pulang selesai gitu, selesai kegiatan tidur istirahat ngerjakan tugas kayak gitu aja kebiasaannya. Tapi dengan diberi kesempatan kita bisa berkumpul bareng-bareng di Jambi ini ya saya sih luar biasa sih. Akhirnya ketemu sama Mas Hari, saya ketemu sama Mbak Mega yang cantik kan di Zoom. Mbak Mega ini cantik, aslinya jauh lebih cantik, tapi masih banyakan saya. Tetap nggak mau, Gitu dia tetap nggak nggak mau mau kalah ya Iya. pemirsa. Nggak mau kalah. Berarti kan istilahnya dalam artian tuh terlalu banyak ya momen-momen yang kita ambil, momen-momen itu udah gitu dalam artian tuh. Kalau untuk Widya suaranya ada idola? Widya Kalau kebetulan saya idolanya ini Pak Hermon de Cristo. Gimana? Kenapa bisa mengidolakan Bapak tuh? Sebenarnya semuanya itu idola. Cuma mungkin karena kemarin itu kebetulan Pak Hermon de Cristo ini sebagai Widya Iswara intelijen dan pembawaan materi yang disampaikan itu luar biasa karena kebetulan saya belum sempat diberi kesempatan untuk belajar dan membantu maupun bekerja di bidang intelijen. Jadi pada saat beliau menyampaikan hal-hal yang mungkin saya terlewat untuk belajar itu, jadi saya anggap wah luar biasa sekali dan beliau juga kan belak-belakan kan mungkin saya juga tahu dia sendiri. lebih low profile gitu kan. Iya betul. Dan kayak menjadi
sosok yang merepresentasikan kejaksaan seperti itu, yang sederhana tetapi tidak semena-mena gitu. Akhirnya jatuhnya keren gitulah Kak Ica. Alhamdulillah. Tapi semua Widya Iswara sejauh ini keren-keren semua, dan saya teman-teman mungkin belajar banyak hal juga di situ. Dan hal-hal yang mungkin saya sebagai manusia sering lupa nih, mungkin ini pelajaran yang kemarin-kemarin banyak yang tertinggal, akhirnya kita ulas lagi pengalaman-pengalaman dari Widya Iswara yang luar biasa menjadi tambahan wawasan kepada kami yang masih baru-baru seperti itu. Nggak tahu kalau yang dua ini Gimana? Kalau Bang Hari nih banyak diem, kalau ditanya baru ngomong. Beda dengan ibu-ibu nih, kakak-kakak ini. Namanya juga laki-laki. namanya juga. Nah, kalau terkait dengan WI atau Widya Iswara, karena saya memang basisnya di intelijen selama 3 tahun 6 bulan, dan idola saya pasti Pak Herman de Cristo. Boleh nih kita pertemukan nanti ya. Karena memang beberapa tugas kita di intelijen, khususnya di Kejaksaan Negeri Batanghari, kita minta petunjuknya dengan Pak Herman. Karena beliau juga, setahu saya juga pernah pendidikan intelijen, Wira Intel, dan beliau memahami secara utuh intelijen penegakan hukum. Iya, betul. Sebagaimana disebutkan di Undang-Undang 17 2011 itu. Jadi intelijen kejaksaan itu harus membuka pikiran, tidak melulu mengenai supporting unit, tapi juga kita lakukan lead pamgal itu terhadap 9 komponen strategis sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Intelijen Negara itu. Sehingga ke depan kejaksaan ikut andil dalam penegakan hukum yang tidak bisa dijangkau oleh penegak hukum lain. Mungkin seperti itu. lebih mendalam gitu ya. Iya. Mana tau lebih dalam lagi. Kalau aku untuk Widya Iswara, sebenarnya mohon izin Pak Herman de Cristo, bukan tidak mengidolakan Bapak, sebenarnya mengidolakan juga. Yeah. Cuman memang dari awal masuk kejaksaan saya sudah mengidolakan sosok ini, Pak Adito Garisman. Iya, jadi Bapak dia sempat mengajar Korporasi. hukum korporasi ya, tindak pidana korporasi. Nah, itu saya memang mengidolakan beliau. Kemarin dikasih kesempatan, mungkin tidak bertatap muka secara langsung, tapi dikasih kesempatan untuk mendapatkan ilmu dari beliau terkait tindak pidana korporasi itu Sesuatu sesuatu sekali. Jadi maksudnya saya menerimanya itu dengan sangat excited gitu, karena memang dari awal belum masuk kejaksaan itu saya melihat sosok beliau tuh kayaknya Bapak ini kayaknya tuh auranya tuh pimpinan banget gitu, panutan banget gitu. Jadi karena saya kan namanya mengidolakan idola dia. kan masing-masing kan punya ininya. Iya. Ya, kita kan Kalau boleh lebih dari satu sebenarnya banyak. iya, pastinya namanya kita idola tuh nggak mungkin satu aja. Kan Iya. kayak kalian mengidolakan saya ya begitulah. Kira-kira seperti itu lah, kira-kira. Iya, ini kalau misalkan boleh milih dua, ini karena Pak Herman de Cristo nih ngeliatinnya fotonya dia. Iya, ngeliat terus ya. Awas kalau enggak ya. Yang kedua pasti Pak Herman de Cristo, karena dia dalam menyampaikan ilmu, menyampaikan pemaparannya kemarin itu isi catching gitu loh, jadi mudah diterima gitu. Bagi saya, mungkin saya awam mengenai dunia intelijen, tapi Pak Herman de Cristo kemarin Tunggu dulu. Kita break dulu kan. Oke. Supaya ada penasaran nih pemirsanya nih. Ya, nanti kita kembali lagi di acara podcast Dibajak, dibahas bareng Jaksa.
Action. Selamat siang, kembali lagi di acara podcast Dibajak Dibahas bareng Jaksa. Ya, kita tadi mau nerusin nih, ada yang terputus dan sangat menarik itu tentang Pak Hermon ya. Bisa dilanjutkan? Bisa udah tahu. Oh gitu. Nah, pada intinya kesimpulannya kalau Pak Hermon de Cristo menyampaikan pembelajarannya itu sangat dengan baik dan sangat mudah untuk diterima. Jadi cukup dekat sama kami secara apa sih namanya? Secara meskipun kita virtual, virtual. tatap muka, tetapi perasaan dapet lah. Iya, Feel itu, chemistry, feel-nya dapat ya gitu ya. Iya, kenal, merasa kayak kenal. Oh, Bapak tuh ternyata kayak berasa di depan Iya. mata gitu. Emang di depan mata di layar. Istilahnya kan kalau layar kan ada Iya, pembedanya, ada pembatas. Pembatas. Tapi kalau ini berasa Bapak tuh memang ada di depan mata kita secara langsung gitu ya. Iya. Ternyata boleh. Saya kali-kali pengen ikut juga nih kalau Bapak ngajar ya. Tapi kalau Kak Ica tahu, WI kita itu luar biasa semua sih. Saya juga sama seperti yang disampaikan oleh Kak Mega. Itu kayak Pak Adi, terus Pak Tana, itu Pak Tana Iya, itu Pak juga. Tana. Ya, Halo, Pak bagus Tana. sekali. Sama Pak Tana luar biasa ketika menyampaikannya itu serasa dibadiklat sekali gitu. Karena kan Ada satu lagi Pak Yadin, Yadin. Pak Yadin koordinator di DKI ya beliau. karena kalau Widya suaranya nggak kece, nggak mungkin dong menjadikan lulusan-lulusan jaksa yang terbaik. Amin insya Allah. Karena harus menghasilkan lulusan-lulusan jaksa yang terbaik, Widya suaranya harus lebih baik juga pastinya ya. Oh iya, dengar-dengar nih kemarin ada giat apa ya? Simulasi Iya, moot court. sidang. Simulasi sidang. Simulasi sidang itu seperti apa? Sebenarnya salah satunya kita kesini, saya yang jauh dari Bengkulu naik travel ya. Berapa jam? Kami kemarin berangkat itu dari jam 5 subuh, nyampe sini jam 9 malam. Ada ini hambatan atau apa? Nggak ada hambatan, ada hambatan karena kita lapar gitu. Oke. Jadi banyak jajan di jalan. Iya. Gitu. Sama Mbak Mega juga ya? sama ya jauh-jauh dari Palembang kan ke sini naik bis. Oh, nggak dijemput sama Bang Ari? Ya, Nah, itu harapannya pengennya seperti itu. Sedikit mengecewakan ya kan, udah harapannya kan dijemput Itu. kemarin, ternyata dibiarin naik Dibiarin bis. aja, aduh. Dijemputnya di depan hotel ya. Teganya. Karena wanita-wanita ini kan mandiri dan independen. Iya. Berdikari. Itu sebenarnya sistem pembelaan diri. Iya, tujuannya ke sini adalah untuk melaksanakan simulasi sidang. Simulasi sidang itu seperti namanya simulasi ya, Iya. sidang. Nah, jadi kita mempraktekkan bagaimana tata cara di dalam persidangan seperti itu. Ada yang jadi jaksa, ada yang jadi hakim, ada yang jadi penasihat hukum, ada yang jadi terdakwa bahkan gitu, ada yang jadi sebagai pengawal tahanan, dan ini saya nih jadi panitera. Oh, jadi panitera benar-benar jadi ininya ya. Kalau Bang Ari ini jadi apa nih kemarin? Kebetulan belum sidang, besok Senin baru jadi hakim. Pelaksananya. Oh, hakim. Jadi Iya. hakim. Kemudian kita apresiasi juga, Badiklat telah mengirimkan WI yang menurut kita sangat capable, karena Pak Triono ini juga mantan Kapus DTF dulu waktu. Oh iya ya, 2018 datang ya saya sengaja pernah Iya, untuk ini ya, membimbing kami langsung. Waktu simulasi beliau sangat fokus untuk memperhatikan teknik atau cara kita dalam sidang gitu, supaya nanti nggak salah kita waktu dalam pelaksanaan. Pembelaan Kalau gitu, sekarang apa, mau salah penuntutan bisa gitu ya. dievaluasi, tetapi nanti nggak ada istilah jaksa baru, yang ada istilahnya ini baru jaksa kan. Oh, Iya. iya betul. Kalau jaksa baru itu lingkupnya Terkesannya atau itu kesannya kayak masih belajar gitu ya. Sedangkan Kalau ini baru jaksa baru Iya. TOP BGT ya katanya. Iya, sebagai informasi juga Kak, kalau dalam simulasi sidang ini kenapa kayak Bang Hari kan belum gitu, karena dibagi jadi 3 jenis simulasi sidang. Yang pertama itu ada sidang pidana umum, yang kedua ada sidang pidana khusus terkait dengan tipikor, dan yang terakhir itu sidang perdata. Ada nggak yang jadi penuntutnya kemarin? Nah, kebetulan bagaimana tuh? perasaannya kan kebetulan Karena kan kalau saya kita kan indensnya penuntut. Betul, ya. ya, memang kemarin sama WI juga kami juga mengapresiasi dari Kejati Jambi ya, memberikan fasilitas kepada kami luar biasa juga. Terus datang juga penyelenggara dari Badiklat langsung, ada Bu Ulfa, Bu Tantri sama Pak Pambudi juga.
kemudian Pak Triyono. Kebetulan saya sendiri sebagai jaksa penuntut umum pada saat simulasi sidang Pitsus dan Tipikor. Kami itu di situ kan udah ditentukan nih timnya. Nah, saya sendiri sebagai jaksa penuntut umum bertiga. Memang kita difokuskan untuk membuktikan kesalahan terdakwa yang nantinya kan beban pembuktian ada di jaksa penuntut umum seperti itu Kak Ica. Jadi jangan sampai nanti kami ketika sudah di lapangan, implementasi di lapangan ini kita gelagapan. Ya, itu betul. Karena kan poin pentingnya itu ya di penuntutan itu kan. Benar. Karena jangan sampai kita menuntut salah. Betul. Iya. Nah, kan betul kan. Bukan salah sih. Kita harus menuntut memang orang itu bersalah. Enggak, gitu. maksudnya tuh kita istilahnya Tuntutan tuntut kita harus jelas satu. ya. Nah, Iya, itu itu penting penting. sebenarnya. Seperti itu, Kak Ica. Bukan tuntutan. Memang kan kita menuntut dengan orang yang Yang salah. salah. Betul. Maksudnya tuh kita orang itu misalnya benar-benar besar istilahnya harusnya berapa jadi berapa. Nah, kayak gitu kan jangan sampai kita istilahnya menerapkan hukum. Iya. Nah, Dan itulah tidak kira-kira. ketika. Karena memang mungkin dapat saya tambahkan, core bisnis kejaksaan ini kan penuntutan. Tugas utamanya itu penuntutan. Nah, kemudian juga sekarang pimpinan mengeluarkan beberapa kebijakan terkait perja restoratif justice, kemudian terakhir kemarin yang tentang narkotika juga. Sehingga kejadian-kejadian seperti yang baru-baru ini terjadi di Jawa Barat tidak terjadi nanti waktu penerapan sama kita. Kemudian kita juga harus menggunakan hati nurani. Kalau dikira perkara ini tidak worth it untuk dinaikkan, ya kita RJK Betul. dengan syarat-syarat yang sudah diatur dalam perja. Sesuai. Dan sebenarnya juga nggak hanya penuntutan sih Kak Ica. Jadi kita juga sebagai bagian dari ASN ya, dan pimpinan juga mengeluarkan banyak kebijakan terkait dengan jaksa pengacara negara kan. Ya, kita sekarang ini tugasnya itu jangan sampai kita itu terlewatkan untuk persoalan-persoalan penegakan hukum. Salah satunya juga kita kan fokus pada pemulihan keuangan negara. Nah, itu di Datun juga. Makanya kita juga di sini tidak sekedar belajar berkas, meneliti berkas sebagai seorang jaksa penuntut umum, tetapi diberikan ilmu-ilmu yang lain, dan itu luar biasa sekali. Iya, pastinya kan karena apa yang kita, kalau menurut saya sih apa yang kita tadinya nggak tahu jadi tahu, udah gitu. Yang tadinya ilmu kita masih sebatas ini, jadi setidaknya nambah lagi, ditambah pas kita udah terjun, kenapa? Iya, ada komen tuh dari luar. Itulah pas istilahnya segala sesuatu tuh bukan bikin rugi tapi bikin menguntungkan untuk kita, berarti ya. Karena apalagi kalau udah terjun di lapangan kadang teori dengan praktek tuh kadang nggak ini ya seimbang gitu, kadang nggak sesuai juga gitu. Antara desain dengan desolen itu nggak koheren gitu. Karena tantangan tuh lebih banyak tuh di lapangan langsung ya, terjun dan juga langsung. Perbaikan dan pembaruan di kejaksaan yang juga guna untuk menghapuskan ada stigma masyarakat di bawah. Kadang pernah dengar pasti Kak Ica ya, itu hukum itu tumpul ke atas, ya, ke bawah. Gitu. Nah, dengan adanya aturan-aturan baru terkait RJ, terkait yang terbaru ini mengenai penanganan tindak pidana narkotika, itu adalah tujuannya untuk menghapuskan kalau bisa, bukan mengurangi tapi menghapuskan, mentiadakan lagi stigma bahwa hukum itu semuanya equal, sama rata ya, gitu kan, sama rata. Gitu. Meskipun gini sih Kak Ica, masyarakat itu kan boleh nih, kita nggak bisa mengendalikan cara berpikir masyarakat. Ya, betul. Kalau katanya Henry Manapiring di bukunya Filosofi Teras itu, kita itu tidak dapat mengendalikan apa yang di luar dari kendali kita. Jadi ya udah, masyarakat kita lakukan yang terbaik. Kayak kami dibekali bahwa kita nantinya ketika jadi jaksa ya harus melakukan sesuai dengan SOP. SOP ya, betul. Kalaupun di luar SOP itu tuh masih standar ininya ya. Iya, seandainya yang ini juga buat teman-teman yang di luar ya, bahwa ketika ada salah satu oknum jaksa yang aneh-aneh atau apa, ya itu tidak membawa institusi, itu nggak mungkin lah yang namanya lembaga mau menjatuhkan lembaga itu sendiri. Pasti itu kan individualnya. Betul, individual, karena kan Islamnya namanya kita pasti pengen membangun atau meningkatkan lagi kejaksaan itu lebih baik lagi, apalagi ditambah generasi kita kan generasi
milenial ya Kak? Iya, kita bukan hanya generasi penerus bangsa, Iya. tapi generasi pelurus bangsa. Iya, betul. Bisa. Meskipun tidak semuanya diluruskan, tulang rusuk aja nggak lurus Kak Ica. Betul. Kapan tulang rusuknya? Jadi tulang rusuknya siapa? Nah, Udah. Segera, mungkin setelah pelantikan jaksa dia segera. Boleh tuh boleh diundang-undang plus ininya ya, akomodasi. nanti Saya bisa terima. disupport juga ya. Enggak salah, jangan lupa amplopnya. Iya. Oh, nggak usah datang nggak apa-apa, nomor rekening Nggak, kan? iya. Kalau amplop saya kasih kok. Amplop aja. Padahal itu mengomongkan Mbak Mega sebenarnya yang akan segera. Oke. Sama siapa Mbak? Belum ada. Insya Allah dengan di sebelah ya. Terbaik, dengan yang terbaik. Dengan yang terbaik. Amin, Mungkin amin. yang sebelah yang terbaik. Amin amin. Kadang-kadang Oke, lanjut. Kok jadi saya yang malah bingung ya? Kala comel tadi buatnya. Ada. Mungkin juga sedikit saya tambahkan dari apa yang disampaikan Mbak Ari Budiarti tadi, itu terkait dengan nanti penerapan tugas di lapangan juga kita harus menerapkan prinsip atau pedoman yang sudah disampaikan oleh slogan kita Satya Adi Wicaksana. Jadi disampaikan di situ yang tersurat dan tersirat Imbangkan, imbangkan, betul. tegaklah sepanjang zaman. Karena terkadang diskresi pimpinan untuk kebaikan institusi juga harus kita jalankan seperti itu. Mungkin itu saja. Bawaannya tegang kalau Bang Ari yang Iya. ngomong. Karena sambil mikir gue nih kan. Maklum. Mantan tadi. Kayak bawaannya kalau Bang Ari mah pengen nyatet. Iya, maklum. Mantan tadi jadi bawaan. Saya pun juga pengen nyatet dan kayak gini. auranya sudah. Baca single. Hah? Single di sini? Kalau single tadi nanti ini katakan Di rumah triple. Di rumah triple udah. Kalau di sini single saya. Oh, iya. Boleh Bang Eri? Aduh, nggak habis-habis ya kalau ngomong sama yang muda-muda ini, istilahnya lebih smart gitu. Enggak juga. Saya aja kalah smart dibuatnya. Enggak juga sih. Amin lah ya. Iya. Pokoknya- Semuanya tuh smart Kak Ica. Tergantung situasi dan kondisi. Kalau terdesak semua. Smart gitu. Ini malu nanti dilihat Indonesia. Iya. Ini katanya. Apalagi mantan reporter gitu ya. Iya, apalagi di sebelah dosen. Di sebelahnya dosen, Iya. di sebelahnya mantan apa? Tadi? Ayo. Aduh kok jadi lupa di Kemensos. Berarti kalau ini kira-kira sampai kapan ini? Kalau untuk dilantik, kalaupun tidak ada perubahan jadwal, insya Allah tanggal 15 Desember. Tapi kalaupun ada perubahan jadwal, kami mungkin informasinya akan menyusul Kak Ica. Tapi kalau di Jambi sendiri, sesuai dengan jadwal, kami sampai hari Jumat. Ya mungkin kalau Kak Ica mau mampir-mampir ke tempat singgah kami, ya nggak apa. Jangan lupa. Saya nggak lupa. Jangan lupa apanya gitu. saya nggak akan lupa. Saya nggak bakal bawa apa-apa. Iya. Apa sebelum mengakhiri ini kita semua nih pengen dari mbak-mbak, abang-abang nih, istilahnya yang balik lagi tadi kan katanya tuh kan jadi jaksa nih kan nggak gampang, iya kan? Jadi jaksa nih nggak gampang. Kita harus bijaksana, udah kita harus punya mental yang oke lah gitu. Udah gitu kata orang tuh kalau bahasa kasarnya tuh jadi orang yang kasar. Iya beneran. Bahasa kasarnya jadi orang kasar. Bahasa kasar, bahasa ininya istilahnya kalau bahasa awamnya tuh istilahnya kasar tuh kayak mana ya? Iya. Gitu ya. Harus tega gitu istilahnya. Kalau tega untuk menentukan, memutuskan dalam menegakkan hukum gitu kan. Nah tuh gimana nih? Kalau udah siapkah atau gimana? Jadi Mbak Mega boleh? Iya. Jadi kalau dengan menentukannya jalan, memilih untuk masuk ke kejaksaan ini, kalau saya secara pribadi mungkin Bang Hari juga mewakili teman-teman yang lain pasti akan sudah sangat amat siap untuk menegakkan hukum sesuai dengan apa yang sudah diaturkan dan juga menjaga marwah institusi seperti itu. Mungkin tambahan? Iya. Kalau saya sendiri membawa nama saya pribadi ya Kak Ica,
ketika kita mengatakan apakah kita sudah siap apa tidak, ketika kita memilih untuk masuk di kejaksaan, berarti kita harus mengambil segala bentuk tanggung jawab maupun konsekuensi yang kita pilih gitu. Jadi kita pasti siap dan insya Allah kita akan tetap siap gitu. Karena tidak lain tujuan kita adalah mewujudkan tujuan hukum sebenarnya. Menegakkan tujuan hukum gitu ya. Iya, salah satu tujuan hukum ini ya penegakan hukum gitu. Di situ ada tujuannya kepastian, kemanfaatan maupun keadilan. Ya, nggak ada tembang pilih ya, mau kita saudara, mau kita itu istilahnya dalam artian dia lebih lebih tinggi atau strata sosial lebih tinggi gitu, istilahnya benar-benar rata gitu, rata adil gitu kan. Kalau Bang Ari? Mungkin sedikit saya tambahkan, dalam rangka PPJ ini, selain dengan ilmu pengetahuan yang kita diberikan oleh WI, kita juga beberapa kali disampaikan tentang mental. Mentality, tadi saya setuju dengan yang disampaikan Kak Ica. Kejaksaan ini satu-satunya lembaga penuntutan, tetapi memang dalam penegakan hukum kita bukan yang terbesar. Saya juga bisa ambil filosofi singa. Singa itu kenapa dia disebut raja hutan? Banyak yang lebih besar. Gajah lebih besar daripada dia. Cita lebih cepat daripada dia. Kemudian ada lagi yang lebih pintar daripada dia seperti elang. Tapi kenapa dia disebut sebagai raja hutan? Itu karena mentalnya. Mentalnya begitu pun di kejaksaan. Begitu kita menghadapi suatu keadaan yang dimana kita harus memutuskan, kita harus punya mental yang cukup bagus dan tidak mudah tergoda dengan hal-hal yang berbau materi, karena nanti tidak menutup kemungkinan kita di lapangan akan digoda dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, karena PPJ ini bukan hanya untuk membentuk kecerdasan dalam penegakan hukum, tapi juga mental yang kuat. Seperti yang Bapak Jaksa Agung sampaikan, saya tidak butuh jaksa-jaksa yang pintar, tapi saya butuh jaksa yang berintegritas dan kalau bisa pintar gitu. Amin. Ya, harus pintar, pintar dan berintegritas. Itu kayak kalau itu satu paket, nggak bisa dipisahkan. Insya Allah itu yang akan kami tanamkan. Amin. Dan ini mungkin Kak Ica buat teman-teman yang di luar gitu, ketika nanti kami semua ini melakukan sesuatu hal yang dianggap tidak cukup baik di mata masyarakat, ingatkan kami sebagai pribadi, jangan membawa institusi, karena hal-hal yang kita lakukan yang dianggap tidak baik tersebut nantinya kita sebagai oknum itu ya karena kita pribadi, bukan institusinya, tapi institusi oknumnya kita gitu. Luar biasa sekali dengan Pak Pimpinan Pak JA dan jajarannya mengeluarkan aturan-aturan, kebijakan-kebijakan yang luar biasa, sangat bijak seperti itu. Betul sekali. Istilahnya segala sesuatu yang buruk itu bukan dari institusinya ya, tapi dari pribadinya masing-masing. Itulah yang dapat kita simpulkan dari semua pembicaraan kita ini. Semoga pemirsa juga bisa memahami dan bisa menangkap semua apa yang kita sampaikan, karena semua sesuatu itu tuh bukan lagi dari, dalam artian bukan lagi dari institusi tapi dari pribadi masing-masing, karena institusi itu tetap menjunjung tinggi nilai moral dan integritas. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tambahan atau pesan dan kesan bagi pemirsa kita. Boleh. Satu-satu kalau kayak gitu kayak boleh. Pertama, boleh kalau mana atau memang ada inspirasi untuk pemirsa kan. Oke. Pertama, saya secara pribadi dan teman-teman mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Jaksa Agung, Kabandiklat, dan lebih khusus lagi kepada Pak Kajati Jambi, karena memang Pak Sabta Subrata ini mensupport penuh kegiatan PPJ, terutama kelas Jambi ini. Memang luar biasa beliau, kita juga sangat diperhatikan oleh beliau. Kemudian juga buat pemirsa, jangan bosan-bosan untuk menonton podcast dibahas bareng jaksa, Kejaksaan Tinggi Jambi dengan host yang paling terkece, Kak Ica. Terima kasih. Dalam hatinya Bang Hari itu masih kece aku sih Kak Ica. Iya, Kak. Cuman ini aja, nggak mau jujur aja sama saya ya. Kalau Mbak Mega ada? Kalau aku mungkin
kalau pesan dan kesan mungkin sudah diwakilkan sama Bang Hari. Kalau aku cuma mau minta doanya aja ke seluruh rekan-rekan di seluruh Nusantara, doakan supaya kami semua di sini ada 460 Sekian. 462 siswa itu semuanya sehat dan lancar sampai dengan dilantiknya menjadi jaksa nanti. Amin. Oke, kalau saya closingnya sudah disampaikan sama Bang Hari, disampaikan sama Kak Mega, ya kan? Kalau saya sendiri kepada pemirsa seluruh Nusantara, Indonesia, iya. Siapa tahu kan nanti yang lihatnya nggak hanya di Indonesia Lihat aja. saya aja gitu. Pada dasarnya doakan kami, semoga nantinya kami tetap amanah sesuai dengan SOP, menjalankan dan mewujudkan harapan masyarakat. Kita bekerja bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk institusi, untuk masyarakat juga, seperti itu aja. Karena kita ini kan luar biasa ya gesekannya. Artinya ketika kita melakukan suatu hal yang tidak cukup baik aja langsung dicap Nggak baik gitu institusi kita, padahal tidak mungkin institusi kita itu melakukan hal seperti itu gitu. Jadi ingatkan kami, doakan kami, semoga kita tetap dapat mewujudkan penegakan hukum yang sesuai tujuan hukum. Amin. Ya jangan lupa doakan pemirsa, semoga yang terbaik buat kita semua. Ya, sampai jumpa lagi di acara kita di podcast dibahas bareng jaksa. Dibaca. Sudah, dadah. Dadah.